Shalom. Apa kabar kekasih-kekasih Tuhan yang sedang online di rumah ataupun sedang onsite di gereja? Saya sedang berada di Lembah Tumpang di dekat Kota Malang, area wisata yang dibuat mirip kerajaan Mojopahit dan Singosari. Nah, bulan Oktober ini tema kita adalah ujian iman. Jika kita mau dewasa rohani, maka kita bersiap memasuki ujian naik kelas supaya kita lebih dewasa, kita lebih kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, selamat menikmati ibadah bersama Tuhan Yesus Kristus. Jayo, God bless you. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Pastinya luar biasa bukan? Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti live Instagram Renungan Suara Gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di Instagram Evi Laksmi, Facebook Evi Laksmi, Facebook Kristiono Sutanto. Berilah maka engkau akan diberi. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu bagi diakonia, pembangunan, dan perpuluhan. Bapak dan Ibu yang rindu menabur dapat mentransfer ke rekening BCA 615-5188-018 Henry atau Yohanes Wito. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GAB Mahanaim, kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Dari cuplikan tadi, kalian termasuk tipe yang mana nih? Oh ya, aku mau ngingetin kalian untuk datang ke ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di GAB Mahanaim Sidoarjo. Dan juga ada ibadah komsel setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. See you, God bless you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang, kita memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk
berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Tuhan, kami datang, kami mau mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang hidup. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
Yesus adalah Allah yang setia. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari kita mau belajar bersyukur, berterima kasih atas apa yang Tuhan beri, sebab Dia selalu ada di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih sungguh katakan, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum dan hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan dan ditinggikan. Kami bersolat bagi Yesus, sebab Kau adalah Allah yang hidup. Kami mau memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu, kami mau mengelulukan nama-Mu, Yesus Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Boleh toleh kanan kiri, katakan ajaib Tuhan kita, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan
sekali katakan Yesusku ajaib. 1, 2, 3. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan persembahan dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau baik bagi setiap kami. Kami akan memberikan persembahan, jamah setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Berkati mereka dengan berlimpah. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu, jamah setiap hati kami ya Bapa. Agar kami ya Tuhan bukan hanya sekedar mendengarkan, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jamah setiap kami ya Tuhan, jamah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar dia boleh menyampaikan isi hati Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Engkau luar biasa Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh merasakan Engkau hidup, Engkau nyata, dan Engkau hadir di setiap kami yang datang beribadah. Bahkan kami yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming. Kami bersyukur, kami bangga, karena kami tahu kepada siapa kami beribadah. Tuhan, kami tidak pernah salah ketika kami memutuskan untuk kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, itu adalah satu perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kuat pada pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi biarlah Allah Roh Kudus Engkau yang terus berbicara buat setiap kami. Karena kami rindu Tuhan, kami yang datang beribadah pada pagi hari ini, kami pulang mendapatkan sesuatu yang baru. Tuhan memulihkan kami, Tuhan yang akan menjamah dan seluruh memberkati kami. Yang sakit disembuhkan, kami yang punya beban berat dilepaskan. Dan kami pulang dari tempat ini, kami percaya kami boleh menemukan jawaban yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, saya mau mengajak saudara untuk menyanyikan lagu Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, biarkan musik menyanyikan lagu ini secara perlahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau datang kepada Allah yang benar. Saat ini Engkau sedang datang kepada Juru Selamat yang hidup. Saudara, kalau orang yang sakit 38 tahun, yang sudah lumpuh, tidak berdaya, Yesus berkata, apa yang engkau mau?
Saudara, orang yang sudah 38 tahun sakit lumpuh, dia datang, dia memohon. Saudara, iman pengharapan dia tidak menjadi lemah. Dia tetap percaya bahwa datang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, inilah waktunya engkau akan menerima pertolongan Tuhan. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara buat setiap kami. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa iman pengharapan kami tidak akan pernah Engkau kecewakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Engkau sungguh hadir saat ini di tengah-tengah kami. Dan biarlah iman kami boleh semakin bertambah teguh di dalam kami mengikutakan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang terus beracara di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, silakan Bapak Ibu duduk. Saudara, saya tadi waktu di atas mimbar, saya merasakan ada begitu gelora ya. Jadi saya tadi teringat, saya tadi membayangkan Bapak Ibu, orang yang di dalam Yohanes pasal yang kelima di sana, ada seorang yang sudah 38 tahun sakit lumpuh. Bapak Ibu, saya 1 minggu ini saya membayangkan, orang yang sudah sakit lumpuh itu, saya mau katakan, dia mungkin sudah berpikir bahwa dunia dia sudah hancur Bapak Ibu. Dia seperti tidak memiliki pengharapan lagi. Dia mungkin berkata bahwa hidup dia sudah berakhir saudara. Tetapi saya percaya ketika orang yang sudah sakit 38 tahun ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Maka saudara, pengharapan dan iman yang selama ini dia pertahankan saudara, tidak menjadi sia-sia, tetapi dia pada akhirnya menerima kesembuhan yang ajaib. Saudara, pada pagi hari ini engkau tidak salah ketika engkau datang, karena engkau bertemu dengan Juru Selamat yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Sampai hari ini saudara, Yesus Allah yang engkau sembah, dia adalah Allah yang tetap sama. Firman-Nya tidak pernah berubah saudara.
Dia sanggup melakukan mukjizat sampai dengan hari ini. Saudara, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, tema di bulan Oktober ini, di mana Ibu Gembala memberikan sebuah tema tentang ujian iman. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa Tuhan izinkan semua orang percaya akan mengalami ujian iman di dalam hidupnya? Saudara, saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Seperti tadi di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara, hari-hari ini Tuhan akan segera datang kedua kali. Tanda-tanda kedatangan Tuhan semuanya sudah mulai digenapi. Saudara, siap atau tidak siap, Tuhan akan segera datang kedua kali. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saudara yang belum mempersiapkan dirimu menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari saudara, koreksi diri kita, mari kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, karena Tuhan akan segera datang yang kedua kali. Saudara, kita akan membahas kata iman dalam bahasa Yunani adalah pistis, artinya adalah kepercayaan, kesetiaan, keyakinan, kekuatan iman, dan bukti. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, kata iman dalam bahasa Yunani adalah pistis, artinya kepercayaan, kesetiaan, keyakinan, kekuatan iman, dan bukti. Dan hari-hari ini saudara, Tuhan ingin melihat umatnya yang telah ditebus, dia tetap memiliki bukti kesetiaan, kepercayaan kepada dia. Mungkin hari-hari ini engkau berkata, aduh berat sekali hidup saya. Sepertinya masalah bertubi-tubi datang. Beberapa minggu yang lalu, saya dengan Ibu Gembala dan juga istri saya dan juga Ibu Cindy melayani keluarga yang baru saja kehilangan anak yang dikasihi. Saya bisa merasakan saudara, bagaimana seorang keluarga yang baru saja punya anak, tetapi anaknya sudah dibawa pulang oleh Tuhan. Dan sebelum anaknya dibawa pulang, suaminya sempat mengalami kecelakaan saudara. Sampai suaminya berkata kepada saya, ada apa ya Pak Hendri? Kenapa saya bisa mengalami musibah bersambung terus menerus saudara? Saudara, saya mau berkata, mungkin hari ini Bapak sedang menghadapi ujian dalam imanmu. Saudara, saya tidak berkata apa-apa dan saya katakan, pasti engkau mampu melewati masalah itu semua. Karena ada Tuhan. Dia adalah Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Janjinya berkata bahwa Tuhan dia akan menyertai saudara sampai kepada kesudahan zaman. Pagi hari ini Bapak Ibu, ayo saya mengajak saudara. Saudara tidak pernah akan rugi ketika saudara mempertahankan imanmu. Oleh karena itu saudara, saya akan membahas melalui iman maka manusia dibenarkan. Yang pertama, firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat 28 di sana dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia adalah salah satu rasul yang begitu sempurna kalau saya katakan, karena dia sanggup melakukan hukum Taurat. Tetapi ketika dia mengenal kasih karunia, dia sadar saudara, dan dia berkata bahwa manusia dibenarkan karena iman. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara punya iman, maka saudara dibenarkan oleh Tuhan. Dan yang kedua saudara, ketika saudara memiliki iman, maka manusia diselamatkan. Saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 di sana dikatakan ayat ke-9 dan ke-10.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, hari ini adakah engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Mungkin kalau ada di antara saudara yang masih ragu-ragu, hari ini ambil keputusan. Jangan kau tunda. Serahkan hidupmu, buka pintu hatimu, dan terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya dengan iman, saudara dan saya diselamatkan. Firman Tuhan juga berkata di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, adakah engkau mau menerima pemberian anugerah yang luar biasa? Hari ini Tuhan menawarkan, sebelum engkau menghadapi ujian iman, mungkin hari ini engkau belum menghadapi ujian iman, tetapi biarlah hari ini iman pengharapanmu tertuju hanya kepada Yesus. Saudara, hari ini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah memberi, yaitu keselamatan. Adakah saudara mau menerimanya? Yang ketiga, saudara, melalui iman maka manusia menerima mujizat. Saudara, saya juga teringat peristiwa seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, saudara. Saya pernah saya ingat sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, ketika mama saya menjelang masa menopause. Saudara, kebetulan puji Tuhan ya, saya nggak takut ngelihat darah. Ya, kemudian waktu itu mama saya minta tolong kepada saya, karena saya anak yang paling dia sayang ya, dan karena saya juga paling mengerti kondisi mama saya nggak pernah menuntut, saudara ya. Jadi kalau mami punya uang, saya minta sesuatu dibelikan. Kalau mami nggak punya uang, saya nggak pernah menuntut, saudara. Jadi saya orang yang paling mengerti kondisi mami saya. Nah kemudian saudara, ketika dia sakit dan dia nggak tahan lagi, saudara, akhirnya dia pergi ke kamar mandi dan dia minta tolong, saudara, kepada saya, dan dia minta saya membantu, saudara ya. Ketika saudara, saya tadinya nggak mengerti, saudara, karena waktu itu saya masih usia SMP atau baru masuk SMA kelas 1 mungkin ya, saudara. Nah waktu itu mama saya sudah mau menopause, saudara, terjadi pendarahan. Saya nggak tahu, tiba-tiba kok dari pahanya mama saya keluar darah, saudara. Saya nggak ngerti ya, karena waktu itu mami saya nggak cerita. Kemudian darah itu keluar terus, saudara. Ya, karena itu masa menopause biasanya terjadi pendarahan, dan itu yang mungkin yang terakhir kali ya, saudara. Saya tidak mengerti, Bapak Ibu ya. Tapi waktu itu saya benar-benar menemani mami saya, dan saya cuma berdoa, Tuhan tolong mami saya. Doa saya cuma di situ aja, saudara. Di dalam hati saya yang paling dalam. Kemudian setelah mami selesai, ketika dia mau bangkit berdiri, dia lemes, saudara. Nah saudara, saya juga mau berkata, saudara bayangkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Saya percaya orang yang sakit pendarahan ini pasti lemes sekali. Mungkin dia juga sudah gak punya gairah untuk makan. Tetapi saudara, kalau firman Tuhan di dalam kitab Markus di sana dicatat bahwa dia sakit dan dia sudah berusaha berobat, saudara. Dan dia sudah menghabiskan begitu banyak biaya. Saudara, apa yang terjadi? Tetap kondisi perempuan ini tidak menjadi baik. Dia sudah pergi ke berbagai tabib, saudara. Tetapi dia tidak mendapatkan kesembuhan. Tetapi saudara, kita lihat, Alkitab mencatat perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, dia tidak pernah ragu-ragu kepada yang namanya Yesus. Sampai dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara, ketika perempuan yang sakit pendarahan itu, dia percaya, dan ketika dia berjalan dengan langkah iman, dia berbuat, maka iman dia menjadi sempurna. Dan dia pada akhirnya mendapatkan kesembuhan ilahi. Saudara, Alkitab mencatat, di dalam Matius, Markus, dan Lukas, saudara,
Perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia mendapatkan kesembuhan yang ajaib. Saudara, itu adalah merupakan ujian iman bagi perempuan tersebut, saudara. Kalau saudara ada di dalam posisi perempuan yang sakit pendarahan, adakah saudara tetap percaya kepada Yesus? Makanya tadi waktu kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya, saudara, hari ini Tuhan mencari adakah iman di muka bumi ini. Saudara, Tuhan akan segera datang kedua kali. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, Tuhan akan datang kembali, tetapi adakah ia mendapati iman di muka bumi? Saudara, hari-hari ini saudara, imanmu yang kau miliki itu sangat berharga. Jangan engkau biarkan saudara, imanmu akhirnya menjadi iman yang tidak lagi berbuah, tidak bertumbuh. Bahkan mungkin saudara berkata, wah iman saya menjadi kandas. Tetapi saudara, baiklah, pegang imanmu, pertahankan imanmu, sampai engkau melihat pertolongan Tuhan nyata. Yang keempat saudara, ketika saudara dan saya memiliki iman, melalui iman saudara dapat mengalahkan dunia. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, saya percaya Rasul Yohanes menulis ini. Itu membuktikan saudara, bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dia adalah orang lebih daripada pemenang. Saudara, jangan biarkan kemenanganmu itu direbut oleh iblis. Jangan biarkan imanmu sehingga engkau berkata, aduh Tuhan, di mana engkau? Mana pertolongan Tuhan? Saya sudah siang dan malam berdoa. Saya sudah siang malam membaca firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku sudah puasa, tetapi mana pertolongan Tuhan? Saudara, saya mau berkata, jangan biarkan imanmu menjadi goyah. Karena mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi ujian dalam imanmu. Saudara, ayo. Bahkan saya membawa lagi sebuah peristiwa. Seperti tadi saya katakan, orang yang sudah lumpuh 38 tahun. Saudara, beberapa 2 minggu lalu ketika saya dan Ibu Evi pergi mengikuti pertemuan Korda, salah satu dosen STT yang bernama Pak Yohanes Sunardi, dia menceritakan bagaimana dia sempat mengalami sakit lumpuh 9 bulan, saudara. Saudara, ketika saya mendengar kesaksian, saya pun nangis saudara di belakang. Saya nggak bisa tahan saudara. Karena saya membayangkan kalau saya sakit lumpuh bagaimana. 9 bulan saudara. Sepertinya Pak Yohanes bilang dunia dia sudah hancur. Saudara, bagaimana dia adalah seorang instruktur dalam bidang kebugaran dan kesehatan. Tiba-tiba dia menghadapi ujian dalam imannya. Dia tiba-tiba mengalami sakit lumpuh saudara. Sampai anaknya sendiri, Sean itu sampai menjadi kecewa kepada Tuhan. Karena dia melihat papanya khotbah di mana-mana, memberitakan firman Tuhan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Tetapi ketika dia melihat 9 bulan papanya tidak mengalami kesembuhan, maka anaknya menjadi kecewa. Saudara, itu adalah sebuah perjuangan yang begitu berat. Seorang orang tua melihat anaknya menjadi kecewa kepada Tuhan. Nah saudara, pagi hari ini jangan biarkan anggota keluargamu menjadi kecewa, apalagi menolak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius, Markus dan Lukas, di sana juga dikatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu adalah pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, pagi hari ini saya mau berkata, jangan biarkan imanmu menjadi goyah. Selanjutnya saudara, tujuan dari ujian iman yang pertama, saudara akan menjadi pribadi yang tekun. Saudara, saya percaya ketika saudara punya pergumulan yang berat, kalau saudara yang mengerti kebenaran, saudara akan datang
melekat kepada Tuhan. Saudara bukan semakin menjauh. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, biarlah hari-hari ini ketika saudara punya pergumulan yang berat, maka biarlah saudara semakin tekun berdoa, saudara semakin tekun melekat kepada Tuhan. Saudara akan semakin tekun menantikan pertolongan Tuhan. Sampai imanmu mendapatkan jawaban dari Tuhan. Sampai engkau mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Yang kedua saudara, tujuan daripada ujian iman adalah supaya iman saudara dan saya menjadi iman yang murni. Saudara, 1 minggu yang lalu Ibu Gembala juga menceritakan bagaimana sebuah emas diuji saudara. Ya, diuji dengan panas yang begitu tinggi sekali. Bahkan dicampur dengan air raksa, digosok terus saudara. Saya percaya kalau emas itu bisa berbicara, dia mungkin teriak-teriak saudara, sakit, sakit ya. Saya membayangkan saudara kalau emas itu bisa berbicara, ketika Pak Tanto gosok terus ya di tokonya, mau melihat kadar emas ini murni apa tidak. Saudara rasanya sakit. Saudara mungkin juga berkata, aduh Tuhan aku gak sanggup. Saudara, saya mau berkata, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Supaya imanmu tidak menjadi luntur. Imanmu tidak menjadi kandas. Tetapi biarlah saudara, ketika engkau dimurnikan oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kehidupan karaktermu yang lama itu dikikis. Dan engkau muncul memiliki karakter ilahi seperti Kristus. Saudara, tidak ada cara yang lebih baik ketika Tuhan menguji, memurnikan imanmu. Saudara, seperti itulah Tuhan sedang menguji kadar emas. Dan saya percaya saudara, ketika saudara lulus dalam ujian iman, maka saudara seperti tadi di dalam 1 Petrus 1 ayat 7, saudara akan mendapatkan pujian, kemuliaan. Dari siapa saudara? Dari Tuhan. Ayo saudara, saya mau mengajak, pertahankan imanmu. Jangan biarkan imanmu menjadi goyah. Tetapi engkau berkata, sekali aku percaya Yesus, aku akan tetap percaya. Amin. Amin saudara. Ya, yang ketiga saudara, tujuan daripada ujian iman adalah supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya ingat sekali peristiwa 3 sahabat terbaik daripada Daniel. Saudara, tiba-tiba mereka menghadapi ujian saudara dalam iman percaya mereka. Mereka nggak ada apa-apa, tiba-tiba dimasukkan ke dalam dapur perapian saudara. Saya nggak membayangkan apa ya saudara. Mungkin mereka berkata, aku mimpi apa semalam ya. Mungkin Hananya, Misael dan Azaria berkata, kita mimpi apa semalam kok tiba-tiba Raja Nebukadnezar mengumumkan pengumuman. Barang siapa yang tidak menyembah dewa patung sembahan Raja Nebukadnezar, mereka akan dilemparkan ke dalam dapur perapian. Saudara, ada sebuah statement yang saya catat saudara. Dan ini ingin saya bagikan buat saudara. Di Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego, ya namanya sudah diganti oleh Raja Nebukadnezar, menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18 saudara. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara, ini luar biasa saudara. Sampai akhirnya Tuhan tidak bisa saudara. Ya, Tuhan melihat perkenanan daripada ketiga sahabat terbaik daripada Daniel. Sehingga Tuhan mengirim malaikat. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam dapur perapian, orang di luar sana saudara melihat
ada 4 orang yang berjalan, saudara. Sehingga baju, kulit tubuh mereka tidak ada yang terbakar. Padahal itu dapur perapian yang begitu panas sekali, saudara. Saudara, nanti saudara baca di dalam Kisah Daniel pasal yang ketiga. Panasnya itu bukan panas bukan 100 derajat, mungkin 1000 derajat, saudara ya. Tetapi saudara, kita bisa melihat 3 sahabatnya itu, dia berkata, kalau seandainya Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Saudara, saya percaya ketika saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, saudara pasti akan mempertahankan imanmu. Karena ujian hari ini, pencobaan dan mungkin masalah yang begitu berat itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saudara terima daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara, izinkan, biarkan Tuhan menguji imanmu supaya saudara didapati sebagai seorang yang berkenan di hadapan Dia. Dan yang terakhir saudara, supaya iman saudara menjadi sempurna. Saudara, di dalam kitab Ibrani di sana ditulis, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, iman saudara menjadi sempurna ketika saudara memandang matamu kepada Yesus. Amin. Oleh karena itu saudara, ketika saudara menghadapi ujian dalam iman ini, biarlah matamu tetap fokus kepada Yesus. Saudara tidak fokus kepada masalahmu, saudara tidak fokus kepada beban yang begitu berat, tapi biarlah matamu fokus kepada Tuhan. Saya percaya saudara, seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Ibrani 11 di sana ditulis ada begitu banyak saksi-saksi iman. Dan saudara, hari-hari ini saya mau berkata, ada berita kabar baik. Di dalam Ibrani 11 ayat 40 di sana dikatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Maksudnya adalah saudara, saksi-saksi iman yang sudah meninggal saudara, mereka sedang menantikan saudara, supaya saudara juga menjadi saksi-saksi iman di akhir zaman. Sehingga iman mereka dan iman saudara pada akhirnya menjadi sempurna. Mereka sedang menantikan saudara dan saya menjadi saksi-saksi iman di akhir zaman. Saudara, ini adalah sebuah berita yang begitu exciting. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan luar biasa. Saudara dan saya yang hidup di akhir zaman. Saudara, biarlah engkau menjadi saksi-saksi iman yang luar biasa. Sama seperti Daud, sama seperti Simpson, sama seperti Gilead saudara ya, Yefta, ada begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Saudara, mereka sedang menantikan saudara dan saya. Untuk saudara dan saya, kita akan menjadi orang-orang yang disempurnakan pada akhirnya. Dan saudara akan menerima mahkota kebenaran. Saudara, saya tutup terakhir. Nasihat Rasul Paulus kepada murid yang paling dia kasih yang bernama Timotius. Dicatat saudara di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ya, mari kita buka saudara. Saya akan mengajak saudara untuk membaca 2 ayat ini yang luar biasa. 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, saya tutup ayat ini. Supaya saudara mengerti, ketika saudara menghadapi ujian iman, saudara, Tuhan sudah menyediakan mahkota kebenaran. Jangan biarkan saudara mahkota itu lolos dari genggaman saudara. Karena di surga Tuhan sudah menyediakan mahkota kebenaran.
Amin. Saya mengundang kembali tim BAW. Mari saudara kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Hamba-Mu telah selesai Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman. Tetapi biarlah setiap kami yang sudah mendengar pada siang hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan memelihara iman kami. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada murid yang paling dia kasih, yang bernama Timotius. Dan Rasul Paulus berkata, Tuhan sudah menyediakan mahkota kebenaran bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya dan yang mempertahankan imannya. Bahkan dalam kitab Wahyu juga berkata, barang siapa yang setia sampai pada akhirnya, dia akan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh mengerti pada hari ini, kalau kami menghadapi ujian dalam iman kami, kami tidak akan membiarkan iman kami menjadi goyah. Apalagi kami kandas dan kami tidak mau mengundurkan diri, tetapi kami akan terus maju bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hatiku hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku Sudahkah hatimu, para kekasih Kristus, percaya kepada Kristus sehingga imanmu menjadi kuat? Kau sanggup menghadapi segala masalah yang sedang kau hadapi, dan kau keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bersama Kristus kita pasti menang. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah disampaikan benar dengan benar oleh Pendeta Henry Lee. Kau memakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Engkau Yesus. Berkati keluarganya, berkati usaha kerjanya. Apa yang dia kerjakan dia berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Kau juga saat pagi hari ini menjamah kami semua yang hadir di gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Juga di rumah yang sedang mengikuti streaming siaran ibadah dari gereja-Mu ini ya Tuhan. Kau jamah kami semua. Kau mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru, sehingga kami semua Kau kuduskan, Kau pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau curahkan kasih-Mu bagi kami semua Tuhan, hingga hidup kami penuh kasih. Kami bisa melayani keluarga kami, bisa melayani sesama. Terima kasih Yesus, Kau mau pakai kami lebih lagi. Kuatkan iman kami Tuhan, sehingga kami tidak takut menghadapi segala masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu.
Tuhan Yesus, di dalam kasih-Mu, di dalam berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Kau sudah memberkati kami semua, anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga tidak ada di antara kami yang kekurangan. Kami selalu berkecukupan, bahkan berkelebihan di dalam Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau berkati semua pekerjaan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sehingga kami pulang membawa berkas-berkas-Mu Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih Yesus. Kau baik. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur yang bagimu. Kalau di antara kami ada sakit, Kau menyembuhkan kami dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi kuat. Kami menjadi sehat. Untuk kami dapat melayani Kau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Yesus. Menemukan senyumnya yang luar biasa bagi Kau. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita dan sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai pada Natal Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin.